Sekali lagi. Sekali lagi. Budaya ada mic. Marah emang mana dulu? Ada terang mic itu. Ada mic yang Mic yang debatable. Mau dites dulu ya. Mana kira-kira mic yang cek satu. Innal hamdalillah hamdan wa syukran lillah hamdan liman khassa sayyidar rusul bikamalil khalqi baina sairil anam wa anzala alaihi i'jazan lahu wa hudan liman tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إن عذابي لشديد. وقيل أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم muru auladakum bis-shalah idza balagu sab'an wadribuhum ala tarkiha idza balagu 'ashran wa farriquhum fil madaji'i kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-ulama
waladatka ummuka ya bani Adam bakiyan wan nasu haulaka yadhakuna sururan ihris ala amalin takunu bihi idza yabkuna haulaka dhahikan masruran. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jamaah walimatul aqiqah wa tasmiyah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajarannya. Kita doakan Bapak Kepala Desa beserta keluarga dan seluruh jajarannya senantiasa ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-mukarramun wal muhtaramun, kita hormati, kita muliakan para ulama. Ulama itu adalah abauna wa ummahatuna, orang tua. Ulama itu orang tua. Fiddin, di dalam agama. Ada fin nasab, orang tua dalam silsilah keturunan. Tapi ada juga orang tua di dalam agama. Mereka lah para guru-guru kita. Pak Kiai hadir di tengah-tengah kita. Pak Ajengan, para kesepuhan, para bini sepuh. Mereka adalah orang tua kita, para asatidz, para hujjaj. Kita doakan semoga Allah as'adakumullah hayatakum, Allah muliakan hidupnya, amin. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi ilmunya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul hajah yang undang kita, wasilah beliau kita hadir di sini dan kita manfaatkan muwajahah pertemuan kita ini dengan ngaji. Insyaallah yang paling banyak pahalanya sahibul hajat, tuan rumah, amin. Mendatangkan manfaat buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, ini jam 10. Kita kesepakatan dulu. Nah, sampai jam apa kira-kira? Jam 2. Alangkah tinggi nih, jam 2 nih. Mana karet ini benarnya? Di kesepakatan kodai jam 11:30. Bersedih jam 11:30. Agak panjang ini. Setengah 12. Jam setengah pakai, mohon maaf ini. Kalau ngaji itu bisa lama, tapi kalau ceramah nggak bisa lama. Maka saya niatkan kita ngaji. Sebagaimana sabda Rasul, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ta'ala. Tidak berkumpul satu kaum di satu tempat. Kalau bunyi hadisnya fi buyutin min buyutillah, di rumah-rumahnya Allah. Boleh dimaknai ini juga alam kabir, ini rumahnya Allah ini. Karena semua milik Allah. Betul? Tidak ada yang milik kita Bapak Ibu. La ilaha illallah. Semua milik Allah. Yatluna kitab Allah Ta'ala. Mereka membaca Al-Quran. Ayatnya sudah saya bacakan, Ibrahim ayat 7. Kemudian saya bacakan lagi tadi ayat Al-Quran, firman Allah, surat Al-Munafiqun ayat-ayat terakhir. Wa yatadarusuna bainahum, sudah dibaca, sekarang kita tadarus. Ini level yang pertama, kita tadarus. Maksudnya darus itu dibaca kemudian dipahami. Tadarus atau tafahum, dipahami. Gabungan dari tilawatil Quran, tahafuz Quran, tafahum Quran. 3 itu tadarus itu. Kita kaji ayat ini, setelah kita paham, mudah-mudahan bisa hafal nanti ayatnya.
Bapak Ibu, surat Al-Munafikun ayat terakhir ya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka yang hadir di pengajian ini Allah turunkan ketenangan di hatinya. Amin. Walaupun buntu, Pak. Tenang hatinya. Tenang pikirannya. Kadang ngaji. Ini bahaya, Pak. Saya tadi sepanjang jalan ke sini merenungkan. Ini saya cerita ya. Ada salah satu teman saya kerja di kantor, dipindah kerjanya. Di kantor saya banyak pendapatannya, penghasilannya. Pindah kantor, ya ada istilah basah, ada istilah kering, Pak. Di kantor bagian saya itu basah. Nah, dia dipindahkan ke tempat yang kering. Kering itu kering. Kering itu ya. Buntu. Bahaya nih Pak, penyakit buntu ini. Kalau orang memang sudah biasa pegang uang, berduit, tiba-tiba buntu, gangguannya luar biasa, godaannya luar biasa. Maka hadir di pengajian, nanti kita ngaji bahwa ternyata yang kita raih itu bukan semata-mata harta, bukan semata-mata kesehatan, bukan semata-mata anak yang soleh dan soleha, tapi yang paling utama dari segalanya yang kita cari di muka bumi ini, Bapak Ibu, ridho Rabbil Alamin, ridhonya Allah Tuhan semesta alam. Betul? Apalah artinya berduit? Ya, apalah artinya sugih, kaya raya? Apalah artinya badannya sehat, walafiat, perkasa, gagah? Apalah artinya punya anak-anak yang ganteng, cantik, tapi selama hidup di dunia tidak mendapatkan nikmat yang paling sempurna, tamam, yaitu ridho Rabbil Alamin. Iya Pak ya? Benar apa benar? Jadi kita ingin ngaji sekarang Bapak Ibu, kita ingin klasifikasikan, kita ingin memahami bahwa apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua ini, baik berupa harta, kesehatan, anak, semuanya titipan, semuanya amanah. Yang tidak menjalankan amanah berarti dia khianat. Awas, nanti di persidangan Allah, di mahkamah Allah, dimintai pertanggungjawaban. Hadirin wal hadirat, setelah Allah turunkan sakinah wa ghasyiyathumur rahmah, Allah hadirkan di tempat ini rahmah, sifat rahmanya Allah Subhanahu wa taala. Ghasyiyat itu diliputi. Apa bahasanya diliputi dia? Bahasa kitanya apa itu Pak Yaya? Diliputi. Kita ini yang hadir di pengajian diliputi rahmah, wa ghasyiyathumur rahmah. Mereka diliputi rahmah, kasih sayangnya Allah. Maka siapapun yang hadir di sini, di dalam hatinya ada sifat rahmah. Kita rajin ke pengajian itu Bapak Ibu. Sesama jamaah itu saling mengenal. Satu saja sakit, kita ikut prihatin. Betul? Karena ada mahabbah di situ, ada rahmah di situ, ada mawaddah di situ, ada sakinah di hatinya. Merasa kasihan ketika teman satu pengajian, satu jamaah masjid ketika ditimpa musibah. Yang ketiga, wahafathumul malaika, malaikat mengerumuni mereka. Kalau tadi meliputi, sekarang mengerumuni, bergerombol, berkerumun. Malaikat tidak nampak, tidak kelihatan, tapi kita yakin, itikad kita bahwa hadis ini benar. Di sini banyak para malaikat. Bapak Ibu, malaikat hadir di pengajian, bukan di organ tunggal Pak Kades. Nah, benar selang ini Pak Kades. Jadi ingin tahu di mana malaikat berkerumun? Di pengajian, bukan di organ tunggal.
Mohon maaf ini yang punya sound ini. Waduh, ini proyek saya Ustaz. Bapak Ibu hadirin, ini saya sampaikan kebenaran hadis bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika. Malaikat akan mau datang ke satu tempat di mana di situ diadakan pengajian. Maka saya harapkan kepada seluruh hadirin yang hadir di sini, kalau mau hajatan, mau nikahan, mau sunatan, mau akikahan, hadirkan pengajian. Insya Allah. Cocok? Sepakat? Alhamdulillah. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dzakara yadhkuru dzikron, itu mengingat itu. Menyebut, mengingat. Bagaimana menyebut kalau tidak ingat? Orang yang disebut nama karena dia kenal. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau kata-kata wa dzakara ini mengingat, menyebut, man katsara dzikron katsara hubban. Man katsara dzikruhu katsara hubbuhu. Yang banyak disebut nama, sering menyebut nama, berarti semakin besar cintanya. Tapi Bapak Ibu saya ingatkan, hanya dua nama yang apabila kita sering sebut namanya, kita dapatkan mahabbahnya. Nama Allah dan nama Rasulullah. Cintanya Allah, cinta Rasulullah. Sebut sering nama itu, tidak ada yang mengatakan kita gila. Siapa nak kadang sul pakar? Zul pesul. Mana nak begini? Sering-sering nyebut namanya, nama-nama akan nyebut namanya. Zul pakar, Zul pakar. Kalau diwiridkan ya Zul pakar, Zul pakar. Lagi lagi. Semakin sering menyebut nama manusia, memang orang paham ini dia cinta. Tapi semakin sering disebut nama selain Allah dan Rasulnya, gila Pak. Terti gila deh. Dzakarallaha ta'ala, yang menyebut siapa? Allah yang menyebut nama-nama mereka ini. Jadi kalau Allah menyebut, berarti Allah kenal. Allahu Akbar. Kalau Allah kenal, Allah sebut, maka seluruh wa dzakarallahu fi man 'indah, yang ada di sekeliling Allah, para tentara-tentara langit, malaikat-malaikatnya Allah ikut juga kenal dengan orang yang disebut oleh Allah itu. Firman kata Allah itu hadir di pengajian. Akhirnya malaikat kenal dengan saya. Tak kenal maka tak terumus itu Pak. Jadi kalau Allah sudah mengenal, Allah sayang. Rumus selanjutnya, kalau sudah sayang pasti melindungi. Amin. Ya Rabbal, aku berlindung kepada Allah. Kenapa berlindungnya kepada Allah? Karena Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Kalau kita sudah bersaksi, kita mohon perlindungan Allah karena kita yakin Allah pemilik Rahman Rahim, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah pasti melindungi kita. Karena kita sudah berikrar, kita mohon perlindungan dari Allah. Pak, dia bapak-bapak yang belakang paspus. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi siapa yang hadir di pengajian namanya disebut-sebut oleh Allah fi man 'inda, di antara penduduk langit. Jadi malaikat kenal siapa yang hadir di pengajian. Maka kalau sudah kenal, ini rumusnya nih Pak. Kalau sudah kenal, insya Allah disayang. Amin. Dilindungi. Amin. Diselamatkan. La musta'in, tidak ada yang menolong illallah, kecuali itu harus diyakini betul Pak.
Ketika kita tidak yakin bahwa yang memberi pertolongan hanya Allah, akhirnya bergantung kepada selain Allah, apapun itu. Ketika sakit, hanya bergantung kepada makhluk namanya dokter, hanya bergantung pada makhluk yang namanya tabib, hanya bergantung kepada makhluk yang namanya dukun, dan lain sebagainya. Padahal yang memberi keselamatan, memberi kesembuhan, menghidupkan, mematikan, yang mengatur seluruh alam jagat raya harus diyakini benar bahwa dialah Allah Rabbul Jalalah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, hari ini saya diundang untuk menyampaikan ayat Allah, hadis baginda Rasul. Tidak ada niat saya menasehati, menggurui, mengajari. Mudah-mudahan ayat Allah, hadis baginda Rasul, Allah berikan pemahaman, tafahum kepada kita, amin. Dan Allah beri kekuatan untuk mengamalkannya. Bapak Ibu, saya ingin pulang dari pengajian ini ada oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang. Sejatinya hakikatnya bukan saya yang menyampaikan, karena ini sudah disampaikan oleh Allah, sudah disampaikan oleh Rasulullah. Saya hanya mudzakarah saja, mengingatkan kita semua. Ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ada 3 kata kunci di situ. Yang pertama, orang yang beriman. Orang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah hanya orang yang beriman yang bisa mengamalkan ini. Kalau tidak beriman, sulit, Pak. Yang kedua, anak dan harta, harta dan anak, yang menjadi kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. Yang ketiga, melalaikan an dzikrillah, mengingat Allah. Jadi ini rumus nih, Pak. Mengapa Allah sampaikan ini? Ini bukan saya yang menyampaikan, bukan Rasul. Ini Allah langsung yang ngomong, yang berfirman. Awas, kata Allah, jangan sampai kamu punya harta yang banyak, kamu lalai dari zikir, lalai dari mengingat Allah, lalai dari mengenal Allah. Awas, kamu punya anak-anak, jangan sampai anak kamu menghalangimu mengingat Allah. Awas, kamu punya anak-anak, jangan sampai menghalangimu untuk menegakkan syariat Allah. Awas, kamu punya anak, tapi anakmu menghalangimu hadir di pengajian. Bu, ini yang masih punya anak-anak kecil, bayi-bayi, balita, bayi 5 tahun, itu kadang jadi alasan. Benar itu. Duh, gimana mau ngaji Ustaz, saya punya anak kecil. Tuh, awas. Yang punya anak kecil, ibu-ibu nih, bapak-bapak nggak punya anak kecil. Bapak ini kalau sudah, sudah punya anak, tidak terhalang geraknya mau kemana pun. Tapi kalau ibu, ya Bu, aduh mau ngapa-ngapain, anak. Sebenarnya saya ingin sampaikan bapak-bapak ini, Pak, nimbal Pak. Bapak tidak ada alasan untuk tidak hadir di pengajian. Kenapa Pak nggak hadir pengajian? Tuh saya ngurus anak. Kenapa tidak mau ikut pengajian fikih di masjid, di majelis taklim, ngaji tauhid, ngaji tasawuf? Aduh, saya lagi netain anak. Saya lagi ngasuh anak. Nggak ada alasan, Pak. Pak, saya yakin Pak, kalau bapak-bapak hadir di pengajian, senang hadir di pengajian, nanti bapak-bapak bisa menjadi contoh bagi istri dan anak-anaknya. Amin. Bukan memberi contoh. Apa bedanya Ustaz? Memberi contoh itu sekali-sekali.
hadir ke masjid maghrib tok. Pengorbanannya, perjuangannya sholat ke masjid itu berat Pak. Untuk bisa hadir di masjid, hadir sholat berjamaah, memberi contoh anak maghrib itu berat. Apalagi sholat subuh. Jam pula. Iya Pak, iya. Maka saya pesan sama ibu-ibu, Bu, ibu punya pahala yang sudah disiapkan oleh Allah. Kalau mau membangunkan suaminya berangkat ke masjid. Suami saya nggak mau bangun Ustaz kalau subuh. Tidurnya jam 11 malam ke atas. Saya bukan nakut-nakutin Bu ya. Saya bukan ahli kesehatan. Tapi ahli kesehatan bilang kalau orang tidur di atas jam 11, antibody. Apa antibody dia? Imunitas, pedama gula imunitas. Daya tahan tubuh. Nah itu, pedama gula daya tubuh. Oh, payu. Jadi kalau bapak ibu tidur di atas jam 11, hati-hati, itu daya tahan tubuhnya akan menurun. Maka kami, mohon maaf ya, dibiasakan waktu di pondok, di pesantren jam 10 tidur. Jangan jam 11, jam 10 itu udah di bel, tidur. Daya tahan tubuhnya akan menurun, artinya akan mengganggu kesehatan kalau tidur di atas jam 11. Apalagi tidurnya jam 2 Pak. Kecuali memang yang sudah terbiasa tidur jam 2, bangun jam 3, tidurnya cuma 1 jam. Atau tidur jam 2, bangun jam 4, tidurnya cuma 2 jam. Ada yang begitu, ada. Memang orang yang sudah membiasakan diri, karena jadi kebiasaan akhirnya nikmat. Kebiasaan itu begitu, kalau sudah lama-lama jadi kenikmatan, nikmat. Bapak Ibu hadirin, artinya apa? Sholat subuh berat kalau istirahatnya kurang. Iya Pak iya? Iya Pak iya? Ini saya punya cerita waktu saya KKN di desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Ada abah datang ke posko KKN. Saya ke masjid, pulang bareng dengan abah. Mas Firman, saya mau mampir ke posko, kata abah itu, Pak Yai. Ya monggo Pak Yai. Jadi teman-teman saya masih tidur semua Pak. Ya karena nggak terbiasa tadi bangun subuh. Pak Yai cuma ngomong gini, memang, wah itu ribut apa? Tahu Pak Yai datang langsung pada bangun subuh. Memang kalau orang lapar makan, kalau orang haus, minum udah Kalau orang lapar, kalau orang haus, kalau orang ngantuk. Pertanyaannya kenapa ngantuk? Karena kurang tidur. Iya Pak iya? Iya Pak iya? Jadi kalau orang yang malam harinya kurang tidur, sama dengan orang lapar, pengen makan. Orang haus pengen minum, orang ngantuk pengen. Akhirnya pas datang waktu subuh, dia bukannya bangun malah rumus itu. Jadi kalau sudah bisa menjadi contoh, nah ini berat, ini bukan hanya memberi tapi menjadi. Rumusnya bagaimana menjadi contoh itu? Selalu Pak. Ini ceramahnya ke bapak-bapak dulu nih. Selalu Pak. Di bawah selalu itu ada sering. Di bawah sering ada kadang-kadang, garis miring jarang. Di bawah garis miring. Di bawah kadang-kadang jarang tadi ada pernah. Di bawahnya lagi tidak pernah. Jadi kalau orang kuliah dikasih angket, apakah Anda sholat berjamaah? Jawabnya selalu, sering, jarang, atau kadang-kadang, pernah, tidak pernah. Pernah. Oh, kalau pernah itu Pak, setahun sekali. Idul Fitri,
Kadang-kadang jarang itu seminggu sekali sholat Jumat tok. Itu kadang-kadang alias kalau sering di antara seminggu itu, seminggu 168 jam itu 5 kali sholat dalam seminggu, dalam sehari kalikan 7 kali 7 hari, dia itu cuman bolongnya 1, 2, 3 gitu, tidak banyak-banyak. Artinya kalau dihitung 7 hari, 1 hari dia tidak ke masjid, 6 hari dia ke masjid, berarti sering ke masjid. Nah sekarang kalau selalu itu Pak, selalu itu berarti non-stop, dia tidak pernah stop ke masjid, 5 waktu dia ke masjid. Pak, dia apa Bapak? Jadi mau selalu itu Pak berat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ke masjid, dimulai dari subuh. Subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Apakah ayah, bapak, bak seperti ini, abah seperti ini bisa jadi contoh? Bisa jadi contoh. Subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, dang jawab, dang nebas, dang nako, dang apa lagi? Dang ngojek. Sedang di pekerjaan, dang ngojek. Asar di perjalanan, jauh. Jauh balik di rumah. Sampai umar maghrib, urung sembahyang asar. Kubu ini Pak. Nanti kubu ini deh kamu. Jadi saya punya cerita Pak. Mbak almarhum itu memperbagus punduk. Tahu punduk? Gubuk di kebun diperbagus sama beliau. Beliau ingin menikmati masa-masa tua di kebun. Ngani ngebang sembahyang di kebun. Ngani ngebang sembahyang di kebun. Lama-lama berpikir, tapi gak kubu aku di kebun. Cuma kembang harusnya ke masjid, aku sembahyang di kebun. Kubu di bayi. Tidak salah lagi. Dari situ beliau bedak kuma sembahyang di kebun. Dia ngomongkan Mbak, jangan tersinggung Mbak. Jadi kamu mendekat ke masjid kubu. Gereja kesinggung lah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang selalu ke masjid itu bisa jadi contoh. Pak, mohon doa Pak ya, tahadusan binikmah, mudah-mudahan istiqomah kita sholat berjamaah ke masjid. Amin. Siapa lagi yang mau meramaikan masjid itu? Innama ya'muru, yang meramaikan, sesungguhnya orang yang meramaikan masjidnya Allah, masajid Allah, man amana billah. Allah nyatakan dialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi jangan buru-buru mengaku beriman kalau belum mampu memakmurkan masjid. Bapak Ibu hadirin, Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau bapaknya sudah soleh, ibunya sudah solehah, nah sekarang anaknya. Mana Pak Andisa? Mana Jimatun? Oh di belakang. Tertib pasukan. Wani hang Jawa tadi. Sunda apa Jawa? Batak. Nah ini Pak Andi ya. Anak itu tanggungan kita, amanah kita, titipan Allah. Saya tinggal lahir di Sebumpat. Ini sebut namanya Nuang. Nuang itu di Sabok Kancil. Oh, saya kecil-kecil itu kukina Nuang di Bagalibaknya. Di Bagalibaknya Nuang ini tadi.
Di Bagalinya itu aku sampai saat itu ya masih ingat. Jadi ini bahaya Pak ya. Pak, Bu, ada ilmu namanya psikologi perkembangan. Ya, ilmu psikologi perkembangan. Saya belajar ilmu psikologi. Ternyata di otak ini ada namanya long term memory, memori jangka panjang. Itu mulai aktif semenjak usia 3 tahun. Jadi hati-hati Pak, bertindak kasar, keras sama anak dari usia 3 tahun masuk ke memori jangka panjang. Sampai kapanpun akan ingat. Dan aku ingat nuang itu dibangkali baknya. Ada bulu depan rumahnya itu, dia terhabang ejak bulu. Apa aku? Kalau ada rekamannya kesian aku saat itu nih nak nuang dibangkali baknya. Ampun dia. Membayangkan nuang kecil, akhirnya gila nuang ini. Stres, depresi nuang. Itu penyakit dia kecil dulu negara dibangkali baknya. Bawa di depan punya gugus, punya hajar, punya ijak-ijaknya. Pak! Agak naik nih Pak, hati-hati kamu Pak. Orang tua itu Pak, inisiator Tuhan. Terserah Bapak, mau inisiatif jadikan Bapak anaknya seperti apa, terserah kata Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maulud, anak yang lahir suci Pak. Seperti kertas ini tidak ada noda. Terserah Bapak mau nulis apa, mau jadikan Bapak, anak Bapak seperti apa, terserah kata Allah. Kamu yang punya inisiator, kamu yang punya inisiatif. Bapak ini inisiator Tuhan, terserah. Mau dididik keras, jadi keras anak. Mau dididik lembut, jadi lemah lembut. Nak didempangkan palanya jadi idiot, bahkan stres itu nuang. Minahina keliling tengah talang itu cuma gila Pak. Padahal sehat di kecilnya, lemah di bagali baknya. Pak, hati-hati Pak. Coba kalau kita punya sifat lemah lembut Rahman, ya Rahman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, itu kasih sayang sama anak kita Pak. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, hadis qudsi itu firman Allah tiba-tiba tidak ada dalam Al-Quran, ada kitabnya khusus, hadis qudsi namanya. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din wa waqara saghiruhum kabirahum wa rifqu fi ma'isyatihim. Ingin bahagia kata Allah, ada 5 tuh fondasinya. Yang ketiga saya sebut, lemah lembut fi ma'isyatihim, dalam rumah tangganya. Aku ni ibunya lembut-lembut akunya, cuma tergantung permintaan. Aman dia jong ringas. Bu, apa dia dia aja lembut aja. Cuma mana seringasan laju. Bu, kamu baca halaman itu. Seumur umur ibu itu lemah lembut. Pernah nggak lemah lembutnya? Hah? Lembut. Ini dari kecil anaknya disegak menteloy. Jadi nuang itu jadi apa ya? Muzakarah saya Allah. Kalau anak dididik keras, dibakali, dikejar baknya, diuntalinya kok bulu. Kesetanan baknya. Maka na'udzubillah, ini mohon maaf, astagfirullah, anaknya seperti itu, sehingga bapaknya ketika tua anaknya pun tidak sayang sama bapaknya. Makanya nak sayang, nuang gila, depresi nuang. Allahu Akbar. Maka bagaimana caranya kita didik rifqu fi ma'isyatihim, dalam rumah tangga. Pak Andisha, Stefano, ada sahnya pula ya. Stefano sah, Andisha, Firman sah. Kami ini keluarga sah. Ringas biasanya sah nih. Cuman untung Pak, semua karakter, semua suku, semua etnis itu bisa dirubah. Karakter keras, galak, ringas, itu bisa dirubah. Bisa tidak Pak? Ini buktinya aku beda ringas apa? Mahala cuka-cuka, kalah tai-tai.
Lembut Ustaz ni, tapi almarhum teringat. Ngapa aku baca berubah? Belajar, ada ilmu yang rifku fi ma'isyatin, ingin bahagia, lemah lembut dalam rumah tangga. Tapi ingat Pak, ini bukan ngajari Pak ya, bukan ngajari. Lembut jadi tapi tegas. Artinya apa? Lembut jangan dimanja. Umur 0 sampai 6 tahun ini ilmunya psikologi perkembangan anak ya. 0 sampai 6 tahun anak jadi raja. Jadi anak itu digagalin 0 sampai 6 itu Pak. Apa mau dia turunkan? Pak! Oh enak. Belikan mobil. Mobil lah. Dunia dan tegak dinding yang kalau banyak ikan rasakan ya. Nah, beli mobil apa? Mobilan Pak. Ayo. Pak! Belikan mobil, motor. Belikan. Motoran 0 sampai 6 tahun. Jadikan anak seperti raja umur 0 sampai 6 tahun. Lagi kecil dihajangkan, diguguskan, terdangkang, ditampah. Ada yang itu? Na'udzubillah. Umur 0 sampai 6 tahun belum ada peraturan, belum ada perintah. Kapan anak itu ada perintah dan dia berubah dari jadi raja, dari raja jadi tawanan, dan kita yang jadi raja? Ketika dia berumur 6 tahun yang kedua, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 tahun yang kedua. SD artinya. Masuk SD umur 7 tahun. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ngapa aku lulus umur 13 dulu ya? Mama ngitung ya. Aku SD kelas umur 7 tahun ya. Waktu SD kelas 1 itulah ya, umur 7 tahun itulah pertama perintah dari Rasul, sholat. Belum ada perintah lain, sholat. Belum ada perintah puasa, perintah zakat, sholat. Muru auladakum bisolah idza balaghu sab'an. Nah, ke masjid. Nah, berubah Pak nih. Pergi kecil dunia baiknya Pak Bapak. Umur 7 tahun ini gak nih terus. Masjid kan? Matanya belah. Malah berubah. Hanya rajin lagi aku nih. Nah jadi tawanan. Gak apa-apa Pak. Ya. Rifqu fi ma'isyatihim, lemah lembut dalam rumah tangga, itu seumur hidup. Perintah tetap. Umur 7 tahun sholat. Wadribuhum ala tarkiha idza balagu 10. Wadribuhum ala tarki sholat. Dia tinggalkan sholat setelah 3 tahun, pukul. Nah, ketahuan anaknya. Nak mana nangani anak dia sembahyang Pak? Wadribuhum ala tarkiha. Saya langsung cross check ke guru PAUD. Bu, bagaimana cara memukul anak supaya tidak sakit? Apa yang dipukul? Telapak kakinya Pak. Padahal aku ini dosen. Telapak kakinya Pak, pukul. Sakit tangan ini Pak. Jadi sakit ya. Mohon maaf ya. Wadribuhum ala tarkiha, kata guru PAUD, pukul tatkala dia tidak sholat setelah dibiasakan 3 tahun. 8, 9, 10. Jadi umur 10 tahun itu kelas berapa kira-kira? 1, 2, 7, 8, 9, 10, kelas 4. Dia tidak sholat, pukul kakinya Pak. Kakinya halanangani, dempang kamu ke. Nah ini yang bahaya. Ternyata penelitian di Amerika Serikat, ada anak-anak yang diteliti, lama menelitinya Pak, sampai 15 tahun. Penelitian paling lama 15 tahun. Setelah 15 tahun baru disebar angket. Respondennya anak-anak yang umur 15 tahun. Silakan anak-anak isi tes IQ. Ada anak yang IQ-nya berkurang 0,5 poin, yang lainnya normal semua. Ini agak kurang ini. Mbak jadi kurang seon. Hah? Kurang secantik. Sini kamu, duduk. Berdasarkan hasil riset, penelitian, kamu ini IQ-nya berbeda dengan teman kamu yang lain. Kamu ini berkurang 0,5 poin. Kurang dikit, 0,5 poin. Oh besar, 0,5.
Apa yang kamu alami selama 0 sampai 15 tahun? Saya sering dipukul kepala saya sama bapak saya. Pak, Pak, ini hasil penelitian tidak terbantahkan bahwa siapapun orang tua yang membiasakan memukul kepala anaknya, anaknya idiot, kurang secantik. Artinya apa dia tuh? Dia lo cuma kebanyakan, dia calak lo cuma lain. Karena lemah di dempang kepalanya nuang tadi. Nuang tuh parah, kayak lagi idiot. Depresi gila nuang. Astagfirullah. Jadi awas, hati-hati Pak. Ini paling bahaya, ini banyak sarafnya di kepala ini Pak. Banyak sarafnya di kepala ini. Maka Bapak pakai helm. Kalau kemana-mana ini kalau sudah terbentur bahaya. Ya Pak ya. Seliu patah keting pada diukur, seliu kepala mana? Patah kepala di kawan. Oh, operasi. Banyak itu kalau dioperasi urat saraf yang putus. Angong, udah angong itu. Mama dia. Hah? Nah, ada melakit main. Siapa kalau dia tu? Maaf. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, 7 tahun sampai 12 tahun itu yang disebut daurut tufulah. Sudah mulai berlaku itu. Perintah Allah untuk sholat dibiasakan sampai 6 tahun yang kedua. Insya Allah 6 tahun yang ketiga, sekarang cepat ini perkembangan anak ini. 13, 14, 15, 16, 17, 18 lulus SMA atau lulus aliyah, lulus pesantren, lulus madrasah, itu dia sudah akil balik, itu disebut daurus syab, masa remaja. Tidak akan sulit, insya Allah, yakinlah, tidak akan sulit anak itu untuk sholat kalau dibiasakan dari daurut tufulah, dari 7 tahun dia sudah ke masjid, diajak ke masjid. Maka mohon maaf, nuwun sewu, hampura, mohon maaf wa, aman ada budak kecil di masjid, halah ditangani. Mulai ribut terus, berempang kau kan? Oh, tinggal hinaan tuh dia Pak, nggak lagi dia ke masjid. Jangan Pak, justru kita sedih kalau masjid itu sudah sepi dari anak-anak. Cuman hebatnya itu, ini belajar dari Masjid Babu Salam Sabung 4. Aku balik sekali-sekali. Nah, mungkin struktur di papan tulis itu ada bagian khusus mengatur sab anak kecil. Nah, gitu. Boleh menegak anakku soal ini. Memang hebat sabun kadang-kadang. Jadi urusan anak kecil ada pengurusnya. Yang ngurus hisab, mundur dikit hisab. Di paling belakang. Ada yang jaga kiri kanan Pak. Ini hebat. Ada pengurusnya Pak. Anak masuk masjid silakan. Sengaja dia sembahyang nih buat anak-anak. Pikir kiri kanan dijaga ya anak. Namanya anak-anak waktu bermain ya. Jadi kalau ribut ada yang mendisiplin, apalagi dia sudah ngaji, guru ngajinya rajin ke masjid, dia takut dengan guru ngaji. Masya Allah, anak itu dalam kajian psikologi namanya Jacob Delors di Barat, di kafir Yahudi. Bukunya pernah kami diskusikan. Jacob Delors, Learning Treasure Within, pendidikan itu harta karun. Jadi kalau anak sudah dididik ilmu apapun, nanti dia akan jadi manusia yang hebat. Son is the father. Anak itu bapaknya manusia. Benar atau benar? Benar atau benar? Ini budak kecil ini siapa namanya? Tunggu, itu berapa tahun itu kira-kira? 7 ya? 7 atau 8? Nah, tunggu 10-20 tahun lagi jadi bapak dia. Panjang umur, sehat, jadi bapak dia. Benar? Iya Pak iya? Jadi anak kecil, nah itu yang tidur itu. Jadi umak jema itu kan. Tunggu kamu. Nah yang kecil-kecil ini tuh. Jadi umak jema itu yang di pangku itu. Jadi bapak jema Pak. Son is the father. Anak itu bapaknya manusia. Nah,
Sekarang pertanyaannya, dari dia status anak jadi bapak, ada ilmunya ini. Rasul lagi yang mengajarkan, alimu auladakum, didik agama anakmu, wa ahsinu adabahu. Bukan ininya, tapi adabnya yang diperbaiki. Benar apa benar? Aku ini wa nakal Allah Robbi yang kecil dulu. Banyak yang cerita, oh dia malah kena kalungan. Mani itu akan bertanah rumah cuma naik meja pak. Naik meja permanen nak jadi berceramah dapatnya. Pak, hebat memang kecil. Amu bertanah rumah cuma ada yang pecah barangnya. Ya Allah. Naik meja aku. Bukan main, bukan naik kursi, naik meja. Mungkin aja jadi penceramah mungkin. Cuma dia didempangkan dia pak. Jadi dihajamkan dia rumah. Cuman ini bu, doanya yang bagus-bagus bu ya. Karena doa ibu ini menggetarkan arah salah ucap ibu, diaminkan malaikat, jadi itu barang. Mari kucur yang ngeruan cuma, dikecil dulu, terus kucur ya. Mari kucur yang ngeruan sampai minahi kamu, kucur yang ngeruan itu. Ingatnya anak omongan-omongan, mari kucur yang ngeruan. Hati-hati omongan itu. Sampai sekarang saya ingat omongan itu. Karena usia di atas 3 tahun sudah masuk memori jangka panjang. Omongkan kata-kata yang indah, yang jadi doa. Ada Syekh Abdurrahman Sudais, sering dengar ceritanya. Syekh Abdurrahman Sudais, Profesor Doktor Syekh Abdurrahman Sudais itu Malik, itu rajanya Haramain, disebutnya itu presidennya Haramain. Mekah Madinah beliau itu presidennya. Dia ada istilahnya seperti itu, Malik ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalaulah kenal sudah itu ingat mukanya, oh langsung, oh ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malu jilihi sudah itu nakal pakai kecilnya. Bagaimana tidak nakal? Ibunya sudah menyiapkan hidangan untuk tamu. Sudais kecil mengambil pasir, banyak pasir di Mekah, memang gurun pasir. Diambilnya pasir, ditaburkannya di makanan itu. Bu, ibu lah beluruhan, lah masak banyak untuk dimasedekah nak makan ini. Ada anak ibu ngambil pasir, ada teh ayamnya pula, ada teh kucingnya, diambohnya kira-kira mana bu? Labi-labi biuta dia, mulai keluar sikir syaitan. Jadi biuta dia anak ibu kena. Apa yang didoakan oleh ibunya Abdurrahman Sudais? Idhab anta ya Abdurrahman kun anta Imam al-Haramain. Usirnya, usir tapi dengan doa. Pergi engkau Abdurrahman. Maksudnya begitu laki kan? Madinah laki ku tangani kan? Kumpas kan? Kira-kira itu ya. Pergi engkau Abdurrahman, kun anta imam al-haramain, jadilah kau imam Masjidil Haram, Masjid Nabi. Jadi doa pak. Alhamdulillah. Jadi itu kisah Syekh Abdurrahman Sudais waktu kecil didoakan ibunya sambil marah, sambil marahnya jadi kabul oleh Allah. Bu, kalau caci maki kona, caci maki itulah kalau zikir setan tahun kan ini, si tahun yang itu, beli setahun kan ini kan. Cerita kalau siap ke nampuk kita kucing pasir. Bu, harus sabar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, selamat daurul syab masa remaja sampai dia masuk lembaga kehidupan yang namanya nikah. Zefano Shah ini akan menikah nantinya.
Insya Allah panjang umur, amin, sehat si Pano ini akan mendapatkan pasangan sesuai dengan karakternya, dan itu pilihan Allah. Bapak, Pak, ini istri Bapak ada di sini. Ini istri yang pertama. Apa yang kamu kabar? Yang kedua, saya ingin sampaikan istri yang pertama itulah pilihan. Pilihan Allah. Pilihan Allah. Tidak percaya buktikan. Hah? Nah, nambah. Halah macam-macam. Yaningnya ya. Bapak Ibu hadirin, masuk lembaga kehidupan yang namanya nikah itu disebut daurul rujulah. Selamat dia masuk lembaga kehidupan yang namanya nikah. Setelah daurul tufula, daurul murahaqah, daurul syab, masa kanak-kanak, masa pubertas, masa remaja, bisa selamat dengan didikan ilmu agama. Kalau tidak dididik ilmu agama, bagaimana kejadiannya? Mohon maaf ya, Pak, saya ini dilarang oleh Pak saya kalau ceramah jangan kalah singgung-singgung penyakit masyarakat. Dia tahu dia, saya pernah nyampaikannya makanya aku. Anak kalau remaja sudah kena narkoba, nah mulai awas inilah buah-buahmu. Anak kalau sudah kena kenakalan remaja yang namanya narkoba, Bu, polisi, penjara itu, hati-hati. Gimana caranya biar tidak kena narkoba ini? Ini PR kita semua, bukan hanya orang tua, aparatur pemerintah, ulama, sampaikan bahaya narkoba. Baru kemarin saya ngobrol dengan teman saya, kakak kelas saya. Hancur bisnis kakak ini. Kenapa, Kak? Ya gimana, ternyata yang menghancurkan itu adik kandung sendiri. Curhat. Masalahnya apa, Kak? Aduh, adik kakak itu ternyata narkoba. Jadi dia ditangkap polisi. Kakak harus mengeluarkannya, diminta sekian. Kakak tawar habis itu. Pak, ngeluarinnya 2 digit, Pak. Mengeluarkannya itu 2 digit. Karena ketangkap itu. Sudah kakak keluarkan, udah ngeluarin duit banyak 2 digit, Pak, puluhan juta. Kirain kakak dia sadar, ternyata beda lagi kenakalannya. Kenakalannya judi online. Hutang dia, Dek, mau tahu berapa? 900 juta. Pak, kenanya kapan itu penyakit? Masa remaja. Anak-anak kita sekarang dengan gadgetnya itu, iya kalau dia mainnya game online, punya akun dapat duit dia, Pak. Tapi kalau salah sedikit, dia pinjaman online, pinjol. Saya ceramah, sampaikan ini, materi ini melalui Facebook. Ada yang hubungi saya, Ustaz. Kenapa, Bu? Alhamdulillah Ustaz ngebahas tentang itu, Ustaz, di Facebook. Ada anak saya nonton Ustaz ceramah, dia nangis sujud di kaki saya. Kenapa? Ternyata anak saya sudah ngambil KTP saya untuk pinjaman online 10 juta pinjol. Jadi setiap tahun Ustaz saya bayar. Bu, Pak, ini bahaya nih anak remaja nih, Pak. Punya HP, punya motor, penyakit 2 itu, Pak. Saya bukan sombong, saya punya motor waktu kuliah. Bukan tidak sanggup, Pak, saya membelikan saya mobil. Cuman hebat didikan orang tua itu, Pak. Walaupun orang tuanya kaya, anaknya gak merasa kaya, itu yang hebat. Orang tuanya kaya, tidak merasa kaya. Rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Dia kaya tapi tidak merasa dia kaya. Yang bahaya ini rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia buntu tapi dia tahu, tidak merasa dia buntu, sok kaya terus. Hah? Dia nundui baik keting. Jadi kita baik keting. Bapak Ibu, akhirnya apa? Ya,
Kalau anak sudah punya motor, dari semenjak SMP sudah punya motor, kerusak begitu. Teman saya naik motor tidak pakai helm, Pak. Malam pengen ngapel katanya. Tikungan dia kira lurus, taunya batu. Tumpukan batu koral. Bukan batu besar, bukan batu koral. Masuk Abdul Muluk malam-malam itu, Pak, dibawa dari kota bumi Abdul Muluk. Tidak bisa ditindak oleh tenaga medis karena dia berontak. Ke batu. Diikat. Bapaknya datang marah-marah, kurang ajar, anak saya seperti binatang. Mohon maaf, Pak, bukan begitu, Pak. Anak Bapak ini gegar otak. Dia ngamuk-ngamuk. Jadi tindakannya tidak ada lain, Pak. Anak Bapak kami taruh di bawah ranjang. Iya, karena kita titik dia ranjang. Pegang bawah ranjang sekalian, itu anjing. Ngamuk banyak. Dia operasi, mati, Pak. Mati. Almarhum kan Cibli. Satu, kecelakaan. Dua, janjian. Janjiannya apa? Jadi geng motor jam 2 masih di jalan. Tengah malam tidak ada kerjaan, namanya jam 2 malam. Oh ya Allah, jauh, sembahyang subuh jamaah, geng motor itu kamu. Jam 2 belum tidur, Pak, keluyuran. Apa karena jadi apa? Mau jadi apa generasi kita? Anak mudanya sudah dikasih motor, dibelikan HP. Anak-anak saya, usah duit-duit saya, terserah saya. Tapi salah cara mendidik seperti itu. Pak, Bu, jam 11 ini. Lanjut. Jadi Mbak saya dulu, ini cerita Mbak ini ya. Ini mohon maaf, ini keharusan gini, Pak. Coba ngan kalau keluar age malah jam 9 malam. Dunia dalam berita. Film Hunter jam HP. Film Hunter jam HP itu. Aku diulang nonton film Hunter itu. Karena jam 9 dunia dalam berita harus tidur. Luar biasa pendidikan militer baik. Urung jadi tentara. Aku dididik ke militer. Jam 9 kan harus balik. Jam 9 saya pernah belum pulang ke rumah, dicakahi di talang. Jom balik. Jadi dimarahi balik. Jam 9 harus tidur sampai usia saya 24 tahun sarjana. Selesai sarjana didudukkan di depan. Nah, yang dengan dulu pelarang-larang bawa saya ke bawah malam-malam. Ini ngalah sarjana. Dan tugas ngantu silakan. Warnai masyarakat. Jadi selama saya dididik orang tua saya, Pak, jam 9 malam harus tidur. Coba gunakan, Pak, ilmu itu, Pak. Mau jadi apa anak kita? Ibu juga harus tegas. Kalau anak ibu sampai nginep di rumah temannya, hanya karena alasan biar dia punya teman, Ustaz, biar dia tidak kuper. Mau jadi apa? Saya teenager belasan tahun kuper, tidak gaul saya. Saya tidak punya teman usia remaja itu. Karena saya di pesantren, libur masuk lagi ke pesantren. Tidak punya handphone, zaman itu belum ada memang. Tidak punya motor. Punya motor ketika saya mengurus skripsi di kampus Serang itu pun motornya bukan motor normal. Motor Sanek, mesin kipas angin, Pak. Hebat anak Bapak diberikan Satria M-Max. Saya dulu anak orang paling kaya di kampung Bapak saya itu, Pak. Anaknya dimodali motor Sanek. Padahal saya sudah masuk dealer, milih aja anak motor aku. Masuk Suzuki aku, Pak. Nah dia di motor ini Satria ini berjebak halak itu jam. Kalau nggak itu keren. Karena saya ini anak yang nurut, tunduk patuh sama Pak. Masuk dealer Sanek, kamu Jialing Jinceng itu kecilnya Sanek itu tabatnya. Dia tahu bias motor itu kamu. Selesai sarjana saya, alhamdulillah. Iya, Sanek motornya, Pak. Ini anak belum lulus SMP, sudah motornya NMAX, PCX. Nggak jadi apa.
Ala caca berduit, kamu kita nge, kamu gue nih anakku. Nah mulai tanggap aku nih. Kita nge, kamu gue nih. Bak dulu nah, ini mulai ini. Sombong-sombongan. Bak dulu ini telah terbeli mobil Nissan Terrano. Nissan Terrano itu pakaian bupati. Jo. Di kota Bumi itu cuma Siko yang ada Terrano. Bupati, bak. Bak itu bupati kamu. Ku praktekkan itu waktu macet di Gembong ya, cerita nih Pak ya, masuk ke pondok macet, aku tuhon aku bupati lewat, bupati Pak tolong, apa namanya, Pak Oga tolong bupati melewat itu, tolong ini, diatur siapa lah aku budikan Pak gitu, kamu bupati tadi itu nyingkir kalau mobil, urung macet Allah Akbar, percaya karena mobilnya Nissan Terrano. Zaman itu Pak Minahi kalau beli-beli mobil itu kamu. Jadi Bapak Ibu hadirin boleh turutkan kemauan anak, tapi ukur kira-kira manfaat apa mudarat. Ya Pak ya? Kasih motor, kasih HP nak jadi apa anak itu? Urung ngaji Pak, nggak jadi dia sekolah, nggak jadi dia kuliah. Nanti kalau sudah mau kuliah, sudah dewasa baru belikan kendaraan, karena ada kebutuhannya itu. Kalau kilo alasan kan ini jam Pak. Pak, kurang negai dosen, bimbingan nanti motor salunya Pak. Ayo dibelikan mesin kipas angin Pak. Sanai, tidak keluar lagi itu dimuseumkan motor itu sekarang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tatkala anak sudah masuk lembaga kehidupan yang namanya nikah, itulah hasil dari proses panjang kita didik anak dari daurut tufulah, daurut murhaqah, daurut syab. Dia siap jadi bapak. Bu, beruntung kalau ibu punya anak yang bisa ngaji. Nanti ketika dia menikah ngaji. Ini istri saya. Ini istri saya. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh calon mempelai pria. Aku ngaji waktu aku nikah kamu. Jadi unggang abah agam nihanin aku. Iya main tuh nih. Ya Allah. Sama mertua gue telah mulai bertangis aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya agam nihan calon mertua nih tadi kan. Bilangnya anakku ini salah pilih suami ini. Nah itu bu. Mana anak ibu nalaku ngaji dia tahu. Lakonnya gak japa lah. Dia laki dia kelaku yang itu. Benar-benar laki dia anak. Ngaji lo. Dari semenjak ijab mau pulang ngaji Pak. Hingga ketika berumah tangga pengantin ini. Saya ingin pesan nih buat jamaah di sini, buat keluarga saya di sini. Saya, Pak, ini tarusan ini istri saya saksinya. Waktu menikah itu ijab kabul, kami imaman itu sholat zuhur. Tukang rias heran Pak. Bu, baru kali ini saya merias pengantin imaman kata dia. Dia tahu dia ustaz-ustazah pengantin. Berarti dalam hatiku selama ini pengantin dia ada sembahyang. Benar ini kira-kira. Kalau ketebal pupurnya nak sembahyang dia. La ilaha. Nak mana nak berkah rumah tangga. Itu ku praktekkan itu. Heran tukang salon itu. Masya Allah, pengantin sholat berjamaah berdua sama istri. Dia tahu kami ini ustaz-ustazah kami ini. Selama ini berarti, oh ada sembahyang lah, ada pengantin. Cuma di sini ada sembahyang di sini ya. Sembahyang mana? Tidak. Layau. Ini pendidikan itu dimulai dari memilih pasangan hidup. Ini Zepano yang kita tasmiyah sekarang kasih nama Pak. Waktu dia menikah itu pendidikan awal itu. Dia memilih pasangan itu sudah pendidikan awal. Kalau dia salah pilih istrinya, cantik tapi kelakuan seperti mak lampir, hati-hati, lahir anaknya gerandong. Jadi memilih pasangan itu pendidikan itu dimulai dari memilih pasangan.
Kalau ingin punya anak yang soleh dan soleha, rumusnya satu, antakuna zaujatuhu solihah. Maka yang pertama harus dipilih anaknya, istrinya soleha. Maka kalau istrinya soleha, insya Allah lahir dari rahimnya anak-anak yang soleh dan soleha. Antakuna auladuhu abror. Pak, kalau juga menyesal, oh salah pilih, artinya Ustaz sama ini. Dinyalakan aku kamu. Pilih lagi. Anda pilih pula ya Pak ini. Aku pula salah pilih kamu. Kecantikan zohir ini Pak ya. Ketampanan, kecantikan bertahan paling 20 tahun. Sampai Anda percaya. Menikahlah umur 25 Ibu. Bu, nikah umur 20, 25. Hah? Benar? Ya, tambah 20, 45. Dia bertepangan lagi kamu, Bu. Awak lah enggak mak mana, muka lah mak mana. Dia bertepangan lagi. Artinya apa? Kecantikan zohir sirna. 20 tahun saja Pak. Ya Pak ya. Tapi kecantikan yang abadi, Allahumma kama hassanta khalqi, Allah, sebagaimana engkau perbagus, engkau pertampan wajahku, engkau percantik wajahku, fahasin khuluqi, maka percantiklah juga akhlakku ya Allah. Ini yang abadi kekal selamanya. Ya Pak ya. Orang tidak akan ingat wajah kita Pak. Nanti cerita, ini mohon maaf kalau salah ya. Bangan dulu nih dia mak yang enak mukanya. Tidak mungkin seperti itu. Kenapa dia mak enak muka? Jahawat ni punya khawat batu sama-samanya. Bukan zahir Pak yang orang ingat, tapi batinnya yang diingat orang itu. Orang lupa ketika sudah meninggal dunia. Yang orang ingat kebaikannya. Oh ya Allah, alangkah baik almarhum itu. Satu kebanggaan itu. Oh kalau hebat manusia. Baiknya. Baiknya. Aku pernah bertandang di tekang penyedekhian. Kedekhian manisnya. Oh kebanggaan itu. Nah, jadi anaknya juga mikir. Nah, mamanya mah kehumanan minta tekang tadi. Ya ini. Kira-kira mah itu ya. Bu. Jadi yang akan diingat yang batinnya itu, ruhaninya, sifat baiknya, karakternya, adabnya, akhlak yang diingat orang. Begitupun dengan pasangan kita. Nah, ketemu ini. Emak nih ya jamaah ya. Sambil makan, sambil minum. Ayo aku minum dulu. Cuma itu kamu. Adil kan? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, udah jam 11, 5 menit lagi. Setelah kita menghantarkan anak kita jadi bapak, ya, maka nanti dialog dengan anak bapak itu. Pak, Bu, ini yang saya alami, saya ceritakan ini Pak. Experience is the best teacher. Pengalaman guru terbaik. Saya didudukkan bak saya. Jam Obat di rumah tu katakan coba tu aku tulah anak 6, 5 betina jantan aku suka sekanca Pak jam Obat ku anggap ngantulah soleh yang Alhamdulillah dalam hati ku anggap ngantulah soleh yang Alhamdulillah di yang ngomong ini ya almarhum. Jadi aku nak bertanya Bapak, kenapa Pak? Jadi kalau ingat ini galak terharu Pak ya, nitekannya mati. Aku nak bertanya Bapak, Allah, kira-kira anak ngan itu yang alzam itu ngankanlah soleh, tahu Pak? Kira-kira cucuku alzam itu kalau soleh ke? Bu, hebat Pak, visioner ke depan, jangkauannya ke depan. Pak, ini jawaban aku, jawaban cuma salah kok. Ini cuma buya di sini. Ujiku Pak, aman kamu agam ada anak soleh Pak. Aman kamu agam ada anak soleh. Senang kamu ada anak soleh. Aku pun mah itu Pak.
Aku juga agak kalau azam tuh kalau jadi soleh. Jadi urusan azam soleh, jadi soleh. Kalau pikirkan itu, itu tanggung jawab aku. Benar tidak mungkin. Benar tidak? Ma ta'buduna min ba'di, itu yang ditanyakan oleh ayahanda. Pak bertanya itu sama yang ditanyakan oleh Nabi. Nah, kalau bapak nanti sudah tidak ada, bapak sudah meninggal dunia, ma ta'budu, apa yang kau sembah nak? Apakah engkau masih soleh, soleha, engkau sujud sama Allah, engkau sholat? Jangan-jangan bapak sudah meninggal, engkau tidak lagi mau menyembah Allah. Karena engkau menyembah Allah karena takut sama bak. Baklah mati kelena ngan nyembah siapa nak? Kiranya Pak. Jadi itu ditanyakan. Nah, habis Pak. Nah. Habis. Habis batu sampai habis batu sehingga. Jadi perlu Bapak Ibu, nanti kalau anaknya sudah berkeluarga dan punya anak alias kita punya cucu, tanyakan anak itu. Aku praktekkan, buat aku anak aku. Zam sini, nah, kamu sudah punya anak. Kamu Bapak anggap kamu sudah jadi anak yang soleh. Kira-kira nanti cucu Papa itu soleh kan? Nah, planning kamu ada dia cara jawab ya. Sama dia dulu aku jawab. Aku ni calak Pak ya. Tadi saya siapa kami ya ini. Ini mohon maaf Pak, minta tanggap. Jadi itu penting saya sampaikan. Tatkala anak sudah menjadi father, son is the father. Anak ini jadi bapak nanti, tanggung jawabnya tetap tidak berlaku surut. Kita juga punya tanggung jawab. Bagaimana kita didik anak kita. Nah, kamu sekarang sudah jadi bapak, jangan lagi kamu sholatnya kesiangan. Kamu akan dicontoh oleh anak kamu. Hadusan bini mah Pak Yai, saya 16 tahun di pesantren. Tapi ketika subuh awal-awal saya hijrah pulang kampung ke Lampung ini, kadang-kadang saya tergoda. Godaan itu tidak salat subuh ke masjid, sholat di masjid, sholat di rumah tapi gak ke masjid. Di situ saya istighfar. Apalah artinya saya ini 16 tahun di pesantren, 6 tahun mondok, 10 tahun ngajar, tapi kok subuh gak ke masjid kesiangan? Apa yang salah? Pak, saya sudah punya anak 2. Kalau saya subuhnya kesiangan mau jadi apa anak saya? Saya mulai berpikir itu Pak. Apalagi kalau bapak-bapak sudah punya cucu, pikirnya harus lebih jauh lagi. Saya bukan ngajarin nanti, ini Pak, di suatu saat nanti anak itu masuk neraka karena dia nggak sholat. Karena dia nggak sholat, dia masuk neraka, dia protes. Ya Allah, saya siap masuk neraka ya Allah. Karena memang saya nggak sholat selama hidup di dunia. Tapi ada catatan ya Allah. Saya seperti ini karena bapak saya tidak mendidik saya. Pedamu isinya ini susu apa berapa ini? Susu. Oh makasih. Nah kira aku dah ingonian. Nah, jelanian tampaknya. Enggaknya beli di pasar. Bapak Ibu hadirin, nah sampai mana tadi? Hah? Anaknya masuk neraka, bapak ibunya masuk surga, protes. Malaikat, memang saya pantas masuk neraka karena saya tidak sholat. Tapi kenapa saya tidak sholat? Ini yang harus dipermasalahkan malaikat. Kenapa saya tidak sholat malaikat? Karena bapak saya tidak mendidik saya. Tidak alimu auladakum, saya tidak diajarkan agama. Saya tidak pernah dimasukkan ke pesantren. Tidak pernah diajar agama. Akhirnya saya tidak kenal siapa Allah. Saya tidak kenal sholat. Benar bapak saya rajin ke masjid, benar ibu saya pengajian terus, tapi saya tidak pernah sholat. Bapak saya tidak marah, ibu saya tidak pernah nyuruh saya. Jadi saya terima malaikat, saya masuk neraka. Tapi tolong bapak ibu saya disidang lagi. Sidang bapaknya, Pak, Bu, ini anak bapak? Iya. Bapak mau kemana? Surga malaikat. Kami inilah dipastikan surga kan dulu ini. Nanti dulu, Mbak Dede Hikle. Belum sudah urusan. Halah cecak kamu malaikat. Anak bapak protes Pak, ini persidangan. Jadi
Dia protes, dia tidak sholat gara-gara bapak sebagai orang tuanya, inisiator Tuhan, tidak mendidik agama. Benar tidak? Mulai belah mata malaikat. Benar tidak? Kamu punya amanat seorang anak tidak dididik ilmu agama. Jadi rohani ingin malaikat. Benar malaikat. Nah, ngelabi-labi ngani di malaikat. Kamu tahu, kata malaikat, anak itu amanat. Kalau kamu sia-siakan berarti kamu khianat. Tidak kamu didik anak kamu soleh-soleh, berarti kamu khianat. Ini amanah. Jadi bagaimana malaikat? Keputusannya kamu masuk neraka, ikut anak kamu. Layawu. Hidup cuma sekali, ujung-ujungnya masuk neraka gara-gara anaknya tidak soleh dan solehah. Belum lagi ngaji zuriat itu. Belum lagi ngaji keturunan, nanti keturunan cucunya, cicitnya juga protes. Kenapa kamu ini tidak rajin ibadah? Ini cicaknya malaikat. Karena memang kiai saya, unggang saya, buyut saya dulu jabalan. Jadi saya jadi jabalan juga, tertirit dari jabalan. Oh, jadi ini dosa turunan Pak, hati-hati Pak. Kita jabalan, cucu kita protes. Jadi wajar-wajar saja saya masuk tahu ya, unggang saya dulu ya saya jabalan. Nah ini nggak ada keturunan ulama Umar, nggak ada keturunannya tahun beles. Jadi wajar saya penghuni neraka. Oh dipanggil kita Pak, sini dulu kamu. Kuda-kudanya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terakhir nanti kita masuk masa terakhir dalam kehidupan. Setelah berumah tangga akhirnya tua. Si Fano ini dari anak lama-lama jadi kakek juga. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Daurus syuyukhoh itu namanya. Min sittin dari umur 60 tahun ilal mamat sampai meninggal dunia disebut daurus syuyukhoh, masa tua. Jadi halang ngaku-ngaku tua belum 60 tahun. Tegak di lesunya. Kenapa kamu tinggal lesunya mama? Oh, nggak ada tahu kau dia tua. Berapa umur kamu? Adalah 50-an. Belum. Tua itu 60. Min siti dari umur 60. Ilal mamat sampai meninggal dunia itulah masa tua. Kita ingin Bapak Ibu, tatkala kita sudah masuk umur 60 tahun, sudah selesai amanah itu. Kita tengok ke belakang, anak kita sudah jadi anak yang soleh-solehah. Kita tengok lagi ke belakang, cucu kita Masya Allah, cucu-cucu yang soleh dan solehah. Tenang kita ketika harus kembali kepada Sang Pencipta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mohon maaf, aku ceramah di Galilune, tapi talang itu talang Handihi. Puji yang undang aku Ustaz Handihi kan yang undang. Tolong kamu ceramah ibu dai ini anak-anak ini ngaku sih anaknya. Anaknya ini Ustaz mentang-mentang baknya lah ninggal umaknya Suhang ini, retelah dibagi habis. Umat ini dulu lah menunjukkan duit naik haji, duit naik haji itu habis, entah siapa tuan gawi. Jadi dia naik haji ni Ustaz tak berjalan jual kalapang aku dan jual apa kebun. Oh cocok aja ku pulangnya. Wah dia di kena ceramah siapa kamu itu paling berduit di sini. Mulai aku jajak pakam nanti. Cuma tua ini juga tugasnya lah selesai. Ketika dia sudah menghantarkan anaknya berumah tangga, berpendidikan, sudah punya anak selesai. Puji kuah itu nih haji ambil bagian kamu. Jualkan rete kamu. Terakhir dihinai haji itu. Sembayang sudah, zakat sudah, puasa sudah, masih ada rete man kamu jualkan. Kalau pikirkan lagi anak-anak dibagi sudah, jadilah itu. Dialah kebagian, dialah berumah tangga, dialah ada usaha, ada pekawian. Sudahlah pikirkan lagi. Jadilah itu, dialah calak, dialah dihantarkan berumah tangga, sudah punya anak, sudah pekerjaan yang mapan. Kalau lagi pikirkan, oh, siap cucuku, nah mikirkan cucu. Punya mana caranya cucu nih, macam beli motor, urung nih haji. Jadi ambil bagian, sisihkan uang itu, siapkan untuk naik haji.
Kalau jiku anak-anak yang banyak ini, dia terpikir dia nak balas pengorbanan cuma tuanya, gotong royong untuk berangkat ke jemut. Tamannya itu, tamannya. Sekilo kebunnya itu panjangnya, Pak. Tapi habis dibagi rata, duit untuk naik haji dimakan anak tua. Ada anak tuanya itu kena ceramah ya aku. Jadi dia nak naik haji jualkan lapangan, entah lapangan sudah mana jualkannya masih kebagian dikit. Ya Allah, di anak-anak memang labi-labi kira. Tanya mak ini cara berbakti jemaah tua itu. Jemaah tua lah tua itu payu naik ke haji gotong royong dihi. Apa jemaah tua itu lah dia tanggung lagi ngatik lagi bagiannya. Begiliran tanggal 5 aku ngikhi umat. Tanggal 10 umat lemah, umat masih ada. Mana umat lama dalam kubur nih? Tahu lagi berbakti. Nah ini pesan buat bapak ibu, apalagi rumah tangga masih muda, pikir kaji jemaah tua tu. Dia nak begawe lagi di Indomaret dekat terima. Kata muncul, saya mau jadi kasir. Out. Dia berpikir lagi nak begawe cuma tua tu, dia tinggal nunggu belas kasih, kesadaran ya. Cuman cuma di sini orang tua kita ini pasti punya harga diri. Nangkalah aku buntu, nangkalah aku makan apa adanya. Dan mungkin aku nak minta ke anak. Anaknya ini harus sadar. Begiliran ngikini cuma tuanya. Ini yang benar ini. Benar aku ngomong. Kemudian dia anehnya, dia anak ini jelas nih ya loh. Kami ini mikir bini terus aku. Yolah anak ngikini mak. Kok hidup? Dah. Mana nak berkah itu. Bapak ibu hadirin 60 tahun akhirnya meninggal dunia juga. Zipano ini tua. Ya, Zipano ini hakikat tua mati. Begitu perjalanan proses hidup manusia ini melalui fase demi fase kehidupan. 60 tahun hidup dibagi 3. 3 untuk kerja, 1/3 untuk tidur, 1/3 untuk ibadah. Bagaimana menghitungnya? 24 jam dibagi 3, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk ibadah. Itu artinya apa? Kalau 8 jam sehari kita tidur sudah habis 1/3 umur, alias tidurnya 20 tahun. Ini ulang-ulang terus kajian. Lama Pak kita tidur dibandingkan kita sholat. Karena orang tidak ada yang sholat 8 jam sehari semalam. Paling 2 menit sekali sembahyang. Itu kalau tidak percaya Pak. Kalau sholat sendiri 2 menit, yakin saya. Allah. Assalamualaikum. 2 menit tidak sampai. Tapi kalau tidur tidak hitungan menit, jam 5 jam, 7 jam, 8 jam. Andai 8 jam berarti 1/3 umur sudah habis. 60 tahun jatah umur hidup kita sudah habis buat tidur. 20 tahun turune 20 tahun boleh. Sarehe esna 20 tahun cenah. Pedom 20 tahun, lama 20 tahun, tinggal sisa 40. 40 dipotong lagi untuk kerja 8 jam sehari semalam, undang-undang ASN. 8 jam sehari semalam sudah habis 1/3 umur, sudah habis pula 20 tahun. Tinggal sisa 20 tahun. 20 tahun ini tidak dihitung pahala semua. Anis sobi hatta yablugha. Kalau dia belum balik, belum ada pahala. Saya balik umur 15 tahun. Berarti 20 tahun kurang dulu 15. Karena 15 bonus buat orang tua. Saya rajin sholat, bonus untuk Pak. Saya rajin sholat, bonus untuk umat. 20 tahun itu dikurang 15 tahun akil balik, belum ada pahala buat dia. Karena dia belum balik, belum dihitung pahala. Tinggal sisa 5 tahun. Jadi umur tahun hidup 60 tahun hidup kita ini cuma 5 tahun saja buat sholat. 5 tahun ini juga masih dibagi lagi buat makan Pak. Mangan balak kata orang. Majoh itu, tahu dia mau bola majoh. 3 kali sehari Pak Yai kalau makan 1 kali 20 menit kali 3 60 menit alias 1 jam. 3 kali makan sehari 1 jam. Kalau dikalikan 60 sudah menghabiskan waktu 3 tahun setengah. Jadi sisa 5 tahun tadi ya dipotong dulu buat makan 3 tahun setengah.
cuman buat sholat 1,5 tahun dari 60 tahun umur hidup kita. Kalau saya sampaikan ini masih juga Pak nggak mau sholat ke masjid, berarti nilainya itu sholatnya cuma 1 itu. Subuh 1, zuhur 1, maghrib 1, cuma 5 dia. Tapi kalau dia berusaha walaupun kuantitas, bilangannya cuma 1,5 tahun, kualitasnya Ustaz, saya rawatibnya nggak tinggal qobliyah ba'diyah. Saya tambah bukan hanya sholat fardu berjamaah, tapi qiyamul lail di malam hari, saya bermuslah, saya munajat di malam. Mudah-mudahan walaupun cuma 1,5 tahun, kualitasnya, nilainya di sisi Allah itu lebih banyak daripada 8 jam kita tidur sehari semalam, 20 tahun kita tidur, 20 tahun kita kerja. Amin. Ya Rabbal, Masya Allah Bapak Ibu, habis waktu kita 60 tahun itu hanya untuk tidur 20 tahun, kerja 20 tahun, akil balik 15 tahun, 55 tahun. Jadi kalau dikurang 60 kurang 55, tinggal sisa 5 tahun. Kurangi majo tadi itu 3,5 tahun, tinggal sisa 1,5 tahun. Kalau setua ini Pak, kita masih juga sholatnya males-malesan. Allahu Akbar. Kuatnya dan kebang di sini. Banyak orang kebangun karena azannya kuat. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Kenapa dia dekat nih? Nah, kebang dia. Aju kesiangan. Aku nyalakan yang azan dia Pak. Ini nggak nyetoanya lah rusak menjadi hidup. Ngaku aku kesiangan terus. Nah, nyalakan toa dia Pak. Karena memang dia udah biasa bangun jam 3 tuh. Bu, ibu tambah tua lu, tambah demang indahnya. Nah dimasukkan salon mak mana kian itu ibarat gedung tua dicat. Kantor desa labuho dicat masih ke buho tulah. Dia bertepangan lagi bu. Jadi aku nak menunjuk rahasia untuk ibu-ibu ini. Bu, tidak perlu masuk keluar salon mengeluarkan duit banyak. Ibu bangun subuh saja, sebelum subuh ibu mandi, mukanya glowing seperti saya. Benar? Jadi berkah, iya enggak nih kok bang. Saya memang belajar tahap untuk masuk untuk perawatan skincare. Ya bu ya, apa namanya? Krim siang, krim malam. Ini bapak-bapak yang nggak didengar nih. Pak, aneh nggak pak? Mukanya ini supaya glowing. Ada krim siang, ada terti bapak-bapak. Dah kupur. Kenapa kupur murah tuh? Pipa tuh lah. Oh, dia boleh nama mahal-mahalnya. Oh, dia kupur pipa tuh jadilah. Kamu tuh tunggu membau. Aduh, ya Allah. Sabar ya. Memang laki ini main tuh. Tapi saya pesankan itu tadi, Ibu, Bapak juga kalau ingin muka glowing seperti saya, glowing jadi aku nih. Mandi sebelum subuh, dia bertanya-tanya ke nyonya. Aku nih mandi sebelum subuh, ini di dokter. Dia perlu nadi obat-obat aja khawat itu, kan betina. Benar apa benar? Mandi sebelum subuh, itu nakan, Bayar muka bercahaya itu mak, cuma kalau sudah mandi itu tidur hula. Orang sembahyang kayak ini, labi-labi nih. Mandi sebelum subuh ke masjid. Ini yang membersihkan wajah ini. Insya secara zohiriyah dan batiniyah rontok semua dosa-dosa. Insya. Alangkah banyak aku ngomong labi-labi, ngomong ta'on, ngomong belis, ini mohon maaf apa ya, kata-kata yang kotor, kasar, zikir setan, ini anggap saja hiburan, ya. Tidak ada niat saya berbicara kasar dan kotor. Mudah-mudahan ini hanya jok saja hiburan. Tapi saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ayat Allah, hadis baginda Rasul jadi doa. Amin. Untuk kebaikan kita bersama. Ada yang bisa kita bawa pulang. Ingat, anak ini amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang doa? Aku, payung. Nah, mohon izin ini Pak Kiai, Pak Haji, semuanya apa? Saya mohon khusyuk berdoa, la yaqbalullahu doa. Allah tidak pernah kabulkan doa min qalbin ghafilin, dari hati yang lalai. Jadi coba kalau berdoa pejamkan mata itu supaya fokus khusyuk. Tundukkan wajah, pejamkan mata supaya kita khusyuk. Ini kadang-kadang kalau lagi hajatan begini, nak angkat tangan itu malu-maluan. Kenapa benar? Padahal kalau di Mekah sana hanya apa nih? Tinggi-tinggi tangan. Allah. Serius berdoa tuh Pak. Ini Yuk kita sama-sama berdoa. Kita kirim Fatihah dulu untuk almarhumah orang tua yang sudah mendahului kita. Khususon ila abi, sebut nama ayahanda kita. Wa ummi, sebut nama ibunda kita. Doakan juga mertua kita, orang tua kita juga. Ghafarallahu dzunubahum, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Wa satarallahu ayubahum, semoga Allah tutup aib-aib mereka. Waj'alil jannata matwahum, semoga Allah jadikan surga tempat kembali mereka. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل لنا برهانا يورثنا أمانا ومثل بك على كل مطلوب. واعصمنا يا الله بعون عنايتك في نيل كل مرغوب. يا قريب يا جليل يا قاهر يا عظيم يا ناصر انصرنا يا الله يا خير الناصرين. اللهم يا غني يا حميد
يا مبرئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا الطول يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أغننا يا الله أغننا يا الله أغننا يا الله بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا الله عندك غير مفتون. ربنا لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أساتذتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ هذا الولد زبان شبيد أديان أندشة وقدره صحة سعيدا مرزوقا عالما صالحا مطيعا ومتخلقا بالأخلاق الكريمة. ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مع الصالحين ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني منا ومنكم.